Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Konformitas, yang berdasarkan ayat dari Mazmur 120. Bersama saya, Penatua Yason Resiworo Yang Putra dari GKI Sutopo Tangerang. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari ini kami diberi kesempatan oleh-Mu ya Tuhan merenungkan firman Allah. Biarlah Roh Allah menuntun kami agar dengan penuh hikmat kami melakukan firman itu sebagaimana apa yang akan kami renungkan hari ini. Tuntunlah kami Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah dari Mazmur 120 ayat 6 sampai 7. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian. Tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Apakah kita pernah mendengar istilah konformitas? Dalam ilmu sosial, konformitas artinya adalah proses dalam diri anggota kelompok untuk menyesuaikan dirinya terhadap norma-norma yang ada dalam kelompok. Dalam percakapan sehari-hari, kita pasti pernah mendengar kalimat, "Alah, kamu pasti cuma ikut-ikutan temanmu." Orang tua kita mungkin juga memberikan nasihat, "Jangan ikut-ikutan kebiasaan buruk teman-temanmu ya." Kalimat-kalimat itu memberikan kepada kita sebuah gambaran apa konformitas itu. Dari Mazmur 120 kita tahu bahwa pemazmur juga pernah berhadapan dengan persoalan integritas versus konformitas. Dia berada di tengah lingkungan pergaulan yang dipenuhi orang-orang dengan bibir dusta dan lidah penipu. Sebagaimana di ayat 2a, ayat 2b, dan 3b. Bibir dan lidah adalah dua anggota tubuh yang dikaruniakan Allah untuk mengucapkan kalimat yang positif dan membangun. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 1 Petrus 3 ayat 10. Pemazmur agaknya terjebak di tengah sebuah lingkungan yang tidak mendukungnya. Ia menjadi orang asing di meseh dan kemah-kemah kedar sebagaimana ayat 5. Tapi yang menarik, pemazmur tetap menjaga karakter dan integritasnya sebagai orang yang mencintai perdamaian. Walaupun dia cukup lama tinggal di tengah komunitas yang menyukai peperangan sebagaimana di ayat 7. Teens, dalam pergaulan kita sehari-hari, kita juga pasti pernah mengalami tekanan dari komunitas. Kita mungkin dicap kurang gaul atau kurang asik, gak asik ketika kita menolak ajakan geng kita untuk ikut-ikutan melakukan sebuah kebiasaan yang tidak membangun. Tapi belajar dari sikap pemazmur hari ini, ternyata berani berbeda itu baik. Kita tidak perlu merasa takut tidak keren atau dijauhi teman-teman hanya karena kita memegang prinsip yang benar.
Mari, kita berdoa. Allah yang penuh kasih, bantulah kami Tuhan untuk tetap menunjukkan integritas kami di tengah dunia ini sejak masa remaja kami. Hikmat Roh Kudus boleh menuntun kami agar menunjukkan terus identitas dan integritas kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.